Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Ngopi Bareng Umat. Kali ini kami akan membahas tentang perkembangan agama Islam di zaman sekarang. Nah, menurut kalian gimana sih perkembangan agama Islam di zaman sekarang? Menurutku ya, dakwah itu semakin modern, apalagi itu sekarang itu banyak orang-orang yang sering dakwah di sosial media. Jadi kita tuh nggak susah gitu mau cari dakwah, kita tinggal chat. Dan sekarang pendidikan Islam juga makin meningkat, adanya MA, MI, MTS, dan pondok pesantren yang sudah tersebar di mana-mana. Iya. Dan sekarang juga kan kita tuh sering melihat majelis sudah di mana-mana. Nanti berpindah tempat antara di sini, di sana. Maka kita bisa duduk di majelis itu di mana saja. Nah, tapi ya banyak dampak positifnya, tapi sekarang juga banyak dampak negatifnya. Seperti pemahaman agama yang sekarang tuh sudah mulai dangkal. Kayak misalnya contohnya seorang anak perempuan yang tidak mengerti membedakan antara haid dan istihadah. Sedangkan kan kita sebagai perempuan itu kita sangat wajib memahami membedakan antara bab haid dan istihadah, karena kalau sudah di situ salah maka itu juga akan berdampak kepada ibadah kita sendiri. Dan sekarang juga banyak penyebaran hoax kayak ramalan hari kiamat yang kayak kemarin itu. Nah, sekarang tuh kayak orang tuh lihat di internet misalnya, ada nih yang melakukan kayak gini. Banyak anak-anak karena minimnya pengetahuan, jadi percaya dengan hal yang seperti itu. Iya, sekarang itu juga agama itu sering dijadikan alat kepentingan. Nah iya, misalnya itu kan banyak kan sekarang tuh yang ceramah yang nggak baik. Terus tuh ada juga kayak bisnis dakwah berkedok bisnis. Misalnya ini kayak dia berdakwah untuk memperjualbelikan agama Islam. Nah, sekarang juga anak muda zaman sekarang itu sangat sulit untuk membedakan hal yang baik dan yang buruk karena terlalu menormalisasikan perilaku yang menyimpang. Menyimpangnya kayak gimana tuh maksudnya? Maksudnya tuh seperti bersentuhan tubuh. Mereka tuh contoh menyimpangnya tuh seperti bersentuhan tubuh dengan lawan jenis. Mereka terlalu menormalisasikan perilaku itu, seperti mereka bercanda-bercanda, saling bersentuhan. Mereka menormalisasikan itu, padahal kita diajarkan untuk tidak boleh menyentuh antara perempuan dan laki-laki. Nah, sama seperti halnya mereka tuh sering melalaikan sholat. Mereka tuh merasa yang sholat itu, anak-anak muda yang sholat itu hanya anak-anak yang di pondok pesantren, anak-anak yang soleh kayak gitu. Padahal kan kita tuh diwajibkan semua untuk umat Islam. Dan sekarang juga banyak anak yang lebih memilih pacarnya daripada orang tuanya. Dan ketika mereka disuruh pergi, misalnya disuruh beli nih sama orang tuanya, mereka tuh harus izin dulu sama pacarnya boleh atau enggak. Kalau nggak boleh ya mereka nggak akan pergi. Terus ujung-ujungnya jadi melawan orang tuanya. Nah, sekarang itu anak-anak tuh banyak yang terbawa dengan pergaulan, banyak yang terbawa dengan suasana lingkungan yang negatif. Kalau misalnya anak-anak itu dididik di lingkungan yang positif, maka anak-anak itu akan menjadi positif. Tapi kalau misalnya anak-anak itu di lingkup yang pergaulannya negatif, maka anak itu juga akan negatif. Jadi kesimpulannya dari pembahasan kita pada kali ini, anak-anak itu tidak ada yang tidak baik, tapi tergantung cara pola asuh orang tua, tergantung dengan lingkungannya, pergaulannya. Nah, jadi sebaik-baiknya adalah memasukkan anak ke pondok pesantren. Karena di sini bukan hanya diajarkan tentang agama saja, tapi diajarkan juga tentang adabnya, diajarkan akhlaknya, cara bertemannya. Nah, di situ sudah terjamin bahwa di sini diajarkan untuk menjadi anak yang baik, yang tidak melalaikan sholat. Karena sama-sama mempunyai teman yang tujuan yang sama. Jadi anak itu lebih berkarakter lah.
istilahnya. Anak-anak itu lebih paham di mana dia suka, karena di situ di pondok pesantren ini, apalagi di Al-Hurra, kita diajarkan menjadi anak yang multi talent. Iya. Harus bisa Berdaya ini, guna. ya berdaya guna. Sesuai sama apa yang dia bisa. Iya, misalnya anak ini suka di ini, maka akan didorong ke sini, akan ditempa, diajarkan di bagian di mana mereka suka. Jadi di pondok pesantren itu banyak orang yang bilang itu dikekang, padahal di sini itu kita ditempa, diajarkan untuk menjadi anak yang berkarakter dan anak yang berprestasi. Agar di masyarakat nanti kita menjadi orang yang berguna, karena kita sudah mempunyai karakter, bekal ya. Jadi pondok itu keren. Jadi ayo masuk di pondok pesantren dimanapun pondok pesantrennya, dan kami menyarankan di area Tenggarong ada pesantren Al-Hurra yang menyediakan tempat untuk kamu berkembang. Jadi di Al-Hurra mulai pendaftaran gelombang 1 dari tanggal 5 Januari sampai 10 Maret dan gelombang 2 dari 1 April sampai dengan 30 Mei. Jangan sampai ketinggalan ya, kami tunggu di Al-Hurra. Ayo pondok. Mungkin cukup sekian dari kami semua. Saya Salsabila. Saya Ica. Saya April. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di talk show kami selanjutnya.